Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan alumni hipnotis halus. Beliau seorang instruktur hipnotis halus di Taiwan dan termasuk salah seorang juga yang ikut mengembangkan hipnotis halus di Taiwan itu bisa sampai meledak ya, bisa sampai rame lah. Alhamdulillah. Perkenalkan Mas, namanya siapa Mas? Baik, perkenalkan nama saya Dika Nyoma. Saya adalah alumni hipnotis halus secara virtual atau online. Online ya, online. Ya, alhamdulillah setelah mengenal Mas Roni dan sedikit banyak mempelajari ilmu-ilmu pengembangan diri. Alhamdulillah sekarang hidup saya juga sudah semakin berkembang, Mas. Berkembang. Secara cara berpikir gitu, Mas. Cara pikir, terus bisa apa aja yang didapat dari hipnotis yang didapat dampak ininya? Ya, pertama itu saya ketika pertama kali belajar saya kira itu hipnotis itu kayak ada ilmu-ilmu magic gitulah. Oh, ilmu magic ya. Lalu saya belajar sama Mas Roni. Sama Mas Roni dikirimi itu Mas apa? Materi itu. Di draft itu ya. Di draft. Itu saya pelajari. Oh, ternyata sesimpel ini gitu. Oh. Simple banget gitu. Lalu saya pelajari dengan kemampuan atau keinginan ingin bisa, itu saya selang 2 jam, Mas. 2 jam? Habis saya membaca materi, selama 2 jam saya baca, lalu saya praktekkan langsung sama teman saya. Dan alhamdulillah langsung jadi. Pas langsung jadi? Pas langsung jadi. Jadi mental juga langsung terangkat. Oh, gitu. Mental terangkat ya? Oke. Kalau boleh tahu, Mas Dika itu asalnya dari mana sih, Mas? Saya berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Lamongan, Jawa Timur ya. Nah, kan dari Taiwan nih. Dalam rangka apa nih ke sini nih? Liburan kan atau lagi gimana? Cuti, oh, 1 cuti bulan. Ya? 1 bulan. Terus 1 bulan saya sempatkan main ke Mas Roni untuk bertemu secara fisik lah. Karena saya pertama kali mengenal Mas Roni juga secara virtual gitu. Jadi baru kali ini bertemu ya Mas ya. Nah, untuk yang didapat tadi Mas saya bilang yang didapat setelah belajar hipnotis itu apa sih yang didapat itu? Yang didapat selain mindsetnya berubah banyak sekali Mas. Apa? 1 secara mental, 2 spek pabrik. Dulu spek pabrik saya di depan kamera gini sangat ragu Mas, gugup gitu lah itu. Tapi secara tidak langsung tanpa saya sadari. Karena berlatih terus. Jadi repetisi berulang. Terus akhirnya spek pabrik ya alhamdulillah sudah lumayan gitu. Oke, luar biasa. Dan kalau masalah balik modal gimana? Ya, kalau masalah balik modal sih alhamdulillah juga bisa sedikit membantu untuk perekonomian lah Mas. Berarti ini ya sudah balik modal ya? Sudah Mas, sudah. Bahkan lebih ya? Bahkan lebih. Oke ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di luaran sana ya yang kadang masih meragukan pelatihan hipnotis halus online, ini ada pelakunya, ada bukti sejarahnya. Kalau kemarin itu yang pernah ada di channel saya itu Mas Dika Matahati, ya, itu juga membesarkan hipnotis halus di Taiwan juga. Virtual juga. Iya, alumni virtual. Tetapi yang paling pertama itu Mas Andi Gipo. Andi Gipo, tapi Andi Gipo belum kesini malah. Saya awalnya kan kenal Mas Roni kan juga dari Mas Andi Gipo. Dari Mas Andi Gipo ya. Jadi Mas Andi Gipo, terus Mas Dika Matahati, Mas Dika Nyoma ini ya. Jadi ya 3 orang inilah yang membesarkan hipnotis halus di Taiwan sebelum sekarang pada rame, pada bisa di sana semuanya. Sosok 3 orang ini. Nah, Mas Dika Nyoma ini udah datang ke sini. Mas Dika Matahati juga waktu cuti dulu juga udah ke sini. Yang belum ini malah Mbak Taiwan itu. Mbak hipnotis halus Mas Andi Gipo. Jadi nanti Mas Andi Gipo saya tunggu kedatangan di sini ya. Karena Mas Dika Nyoma juga udah datang juga. Oke lah, jadi seperti ya teman-teman ya, ini pengalaman Mas Dika pribadi ya. Artinya walaupun teman-teman mungkin belajarnya online gitu kan, tetapi ya nggak ada masalah juga. Karena di dalam pelatihan kita itu ya selain ada tutorial videonya Mas ya, ada video, ada e-booknya, ada bukunya juga gitu kan, dan kita ada grup WhatsApp-nya juga. Dan di situ kita dibimbing sampai bisa. Nah, Mas Dika kan juga di sana kan juga punya banyak murid ya di Taiwan ya. Nah Mas, tips untuk teman-teman yang belajar di Taiwan baik online maupun offline itu yang kesusahan biar berhasil tuh gimana Mas? Saran Mas Dika nih. Menurut saya 1, ketika kita menuai kegagalan, jangan pernah menyerah gitu, Mas. Mas Dika pernah gagal juga ya? Pernah berkali-kali. Sampai kadang menanggung malu, tapi ya udah sikat aja gitu. Sikat aja ya. Karena
siapapun pasti gagal lah. Iya, pasti jangankan gagal. Mas Dika, jangankan yang baru belajar, saya aja gagal. Cuman kan bagaimana kita bisa mengedukasi kan. Bener. Oh gitu ya, ketika sering gagal, banget kegagalan, tapi kita kan belajar dari kegagalan. Oke, itu ya. Itu tips untuk teman-teman itu ya. Jangan mudah menyerah intinya. Jangan mudah menyerah dan konsultasi sama teman-teman trainer di. Soalnya kebanyakan itu Mas, kalau misalkan di Taiwan gitu ya, ada yang sekali praktek langsung gagal, akhirnya kena mental ngedon, akhirnya disuruh nyoba lagi terus males. Ya, jadi bukan malu gitu kan. Bukan dari Taiwan sebetulnya, di sini pun juga sama juga Mas. Jadi rata-rata itu mereka yang gagal itu kan ketika sudah gagal akhirnya terus males nyoba lagi gitu kan. Nah, ketika sudah males nyoba gagal ya sudah nggak akan bisa gitu. Padahal saya tekankan justru ketika Anda semakin banyak gagal itu semakin banyak pembelajaran di situ. Karena nggak mungkin juga kan kita belajar langsung jago itu nggak mungkin. Pasti ada jatuh-jatuhnya lah. Ya seperti itulah teman-teman tipsnya ya. Dan kalau nggak salah juga saya pernah awal kali Taiwan itu saya ingat banget itu kayaknya yang pertama kali FYP itu kayaknya Mas Dika Nyoma deh kalau nggak salah loh ya. Kalau FYP masalah hipnotis ya, yang waktu itu kontennya kalau nggak salah terapi apa, ingat orang tua atau apalah itu. Ketika rindu dengan seseorang, lalu saya memperlihatkan melalui hipnotis memunculkan orangnya, langsung orang itu menangis histeris lah karena di Taiwan juga udah beberapa tahun tidak ketemu dengan anak seperti itu. Jadi ketika ketemu dengan anak melalui hipnotis, langsung nangis histeris seperti itu. Dan itu yang membuat pertama kali video viral dan mulai berkembangnya hipnotis di Taiwan. Dulu hipnoterapi nggak serame seperti sekarang. TikTok tuh nggak ada masih. Ada cuman nggak ada yang kayak Mas Dika tuh nggak ada dulu. Di Taiwan cuma lucu-lucuan gitu. Lucu-lucuan Mas Andi gitu. Kan sukanya lucu-lucuan. Mas Andi Gipo, terus kalau Mas Dika Matahati itu dia viralnya itu kayak metafisik gitu Mas, yang kayak ilmu laduni yang mental-mentalin itu. Nah, video-videonya Mas Dika tuh ada di sini kalau lihat. Nah, ini. Nah, kalau Mas Andi ya lucu-lucuan gitu. Nah, Mas Dika Nyoma ini dia pertama kali yang membuat apa istilahnya hipnoterapi itu viral di TikTok itu karena itu tadi kontennya itu tentang hipnoterapi memunculkan apa ya orang-orang yang ingin ketemu gitu kan. Karena kebanyakan sekarang orang yang merantau itu ya dalam kutip Taiwan lah. Itu kebanyakan kan udah bertahun-tahun tidak pulang. Tentu kan rindu dengan keluarga kayak gitu. Entah dengan orang tua, anak, bahkan yang paling terharu itu gini Mas. Ketika orang tuanya sudah almarhum. Oh, almarhum ya. Itu memang rata-rata. Itu paling menyedihkan. Iya. Kadang kita sendiri sebagai pelaku hipnoterapinya kayak terbawa juga. Dan kalau saya lihat juga ini ya mungkin dari sisi TKI TKW itu ya rata-rata berangkat ke sana itu ya mereka nggak baik-baik saja di rumah, entah itu keadaan keluarga, entah itu keadaan ekonomi, macam-macam lah. Makanya ketika di terapi seperti itu ya akhirnya ya terus meledak-ledak itu ya. Akhirnya FYP terus akhirnya banyak alumninya di Taiwan itu banyak banget. Terus sekarang udah kayak kacang lah, banyak banget sekarang itu yang bertebaran di live di mana. Nah, awal-awalnya ya 3 orang ini, Mas Dika Matahati, Mas Dika Nyoma sama mbahnya yang pertama kali itu Mas Andi Gipo itu tadi. Jadi hipnotis itu sudah berkembang itu ya awal-awal mulanya ya ini orang gitu loh. Pernah Mas Roni, itu waktu itu saya menangani seseorang yang sekitar 2 tahun itu dia keluar masuk rumah sakit selama 25 kali. 2 tahun? Iya, itu asam lambung senti plus panic attack. Lalu ketika itu dia menghubungi saya DM melalui TikTok. Lalu saya temui. Di situ saya terapi pertama, besoknya langsung telepon saya. Alhamdulillah Mas Dika katanya ini sudah sedikit enakan gitu. Padahal majikannya si ini Mbak yang saya obati tadi itu seorang dokter Mas Roni. Majikannya malah dokter ya? Malah dokter. Itu keluar masuk rumah sakit itu juga di rumah sakitnya majikannya itu sendiri. Terus habis itu mbaknya itu boleh saya sebutkan namanya? Boleh. Itu Mbak Aci Alamsah Mas Roni. Itu juga alumni di Lahiran sekarang. Alhamdulillah sekarang ambil pelatihan di Mas Roni, ambil master. Mbak Aci ya? Mbak Aci. Yang pernah Mas Roni hubungi itu loh waktu malam itu. Lupa aku. Itu karena ya dia ngerasa
panic attack, GERD, absenti itu sudah sembuh semua. Gitu. Ada nggak proses videonya atau bukti DM-nya, bukti apanya, percakapannya? Kalau masih bisa nggak nanti dikirimkan biar ada, nanti saya tayangin ya. Maksudnya artinya ini bukan omong kosong gitu loh. Memang ada. Terus yang itu lagi itu gini Mas, kan itu majikannya seorang dokter ya. Ketika majikannya dikasih tahu sama Mbak Aji itu, kalau saya bisa sembuh, ditolong oleh teman sesama orang Indonesia kayak gitu. Bagaimana caranya? Majikannya tanya kayak gitu. Ya diterapi melalui pikiran kayak gitu. Majikannya kaget si dokter itu. Loh, itu kalau di Taiwan sini sudah kelasnya sudah kelas dokter loh. Misalnya. Yang sudah bisa menerapi pikiran itu mahal itu sekolahnya kayak gitu. Majikannya yang dokter itu bilangnya. Kamu nggak bilang ya ini emang mahal. Sangat recommended pokoknya. Oh gitu ya, keren ya Mas ya. Iya, saya juga kadang masa sih saya bisa seperti ini gitu loh. Iya. Padahal awalnya sebelum mengenal Mas Roni ya saya tidak, ya jadi kuli lah ini. Ya istilahnya kuli itu ya TKI gitulah ya. TKI. Ya alhamdulillah sekarang bisa membantu lah. Ya walaupun sekarang TKI, cuman Mas Dika itu mempunyai skill khusus ya, skill khusus di bidang pikiran, hipnoterapi, hipnotis gitu kan. Bahkan pelatihan hipnotis metafisika juga Mas Dika juga bisa juga. Artinya nggak menutup kemungkinan teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin TKI mungkin nggak sekolah secara formal, nggak lulusan universitas, Mas Dika juga lulusan apa? SMA. Nah, lulusan SMA. Artinya jangan pernah berkecil hati gitu, karena ya kita lihatlah Mas Dika, dia di sana jadi TKI gitu. Cuman waktu dia memutuskan untuk belajar dengan ambil instruktur ya, Mas ya, ambil instruktur. Terus kemudian yang didapat itu ya tadi ya ilmunya dapat, terus secara ekonomi juga dapat juga gitu kan. Bahkan saya ingat banget itu saya ditelepon sama Mas Dika waktu Mas Dika bisa itu kan orang rumah kan pada kaget ya, orang rumah Mas Dika bisa gitu kan. Nah, itu yang akhirnya aku bilang sama Mas Dika, nah gitu Mas, artinya walaupun kamu TKI tapi kamu mempunyai skill yang berbeda, kamu lebih berkelas gitu loh. Karena kadang orang-orang yang kuliah sana juga belum tentu bisa seperti ini kalau mereka nggak belajar. Alhamdulillah gitu. Juga berkat belajar dari Mas Roni dan dari Dilaserna ini mendapatkan banyak lah intinya. Ya pokoknya semua inilah ya. Nah akhirnya pada suatu saat, pada suatu ketika ya akhirnya hubungan kita dengan para trainer, instruktur itu kita kayak keluarga gitu loh. Makanya Mas Dika juga sampai main, sampai istirahat di sini, tidur di sini, nginep di sini. Ya kita biasa aja karena ya kita kayak keluarga gitulah. Ya gitu teman-teman. Artinya jangan pernah merasa minder teman-teman kalau misalnya aku TKI nanti aku nggak punya skill, jangan pernah minder seperti itu, karena Anda bisa kok mengembangkan skill. Ada niatan ya untuk bisa betul. Bisa. Dan nggak cuma di bidang hipnotis saja, bidang apapun lah. Cuman kebetulan yang diambil Mas Dika ini adalah bidang hipnotis. Jadi ketika nanti harapannya sih ketika Mas Dika nanti sudah benar-benar pulang ke Indonesia bisa memanfaatkan ilmu ini untuk kesehatan masyarakat, untuk bermanfaat ilmunya lah. Iya. Syukur bisa jadi trainer juga, bisa ngajar, bisa buka klinik juga nanti kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi walaupun TKI nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu bisa terwujud ya karena ada niat dan tekad. Gitu ya Mas ya. Iya. Lucunya lagi yang Mbak Ati tadi yang saya ceritakan Mas Roni. Itu sekarang di Indonesia sudah buka klinik Mas Roni. Mbak Aci udah pulang Indonesia, Mas? Sudah pulang Indonesia dan sekarang buka klinik. Asli mana dia? Asli Padang kalau nggak salah. Padang. Wah, kok nggak pernah WA saya ya? Mbak Aci ya, saya nggak ingat ya. Mbak Aci, halo Mbak Aci. Kalau misalnya ingat Mas Dika, ingat saya, kontak ya Mbak Aci ya, kontak-kontakan gitu kan. Sudah pulang ya? Sudah pulang. Selamat Mbak Aci. Saya ditelepon. Oh, ditelepon. Mas Dika, alhamdulillah sekarang saya bisa seperti ini. Itu juga berkat Mas Dika gitu. Oh, ya alhamdulillah. Wah mantap ya Mbak Aci ya. Nah ini bukti lagi ya Mbak Aci pertamanya kliennya Mas Dika gitu kan. Dia sakit di Taiwan, bolak-balik masuk rumah sakit, diterapi Mas Dika. Alhamdulillah. Lewat ikhtiarnya Mas Dika sembuh. Ketika sudah sembuh, ambil kelas master ya. Master bergabung di grup kita juga. Terus beliau pulang, sekarang sudah buka klinik ya. Klinik. Nanti mudah-mudahan saya bisa calling-callingan sama Mbak Aci biar nyambung lagi nanti, supaya nanti bisa kita pantau, kita support gitu ya. Gitu ya, itu luar biasa banget ya. Sangat luar biasa karena dia mempunyai kemauan yang sangat kuat lah. Dari pengalaman dia
mengalami penyakit kayak gitu. Akhirnya kalau ada temennya yang kayak gitu, dia terus kayak gimana ya? Kayak ngobati diri sendiri gitu. Ya, kayak flashback keinget dia dulu ya. Jadi yang harus dihindari itu makan apa saja kayak gitu. Yang harus dilakukan bagaimana kayak gitu, dia sudah paham semua metode-metode itu. Oke. Nah, Mas Dika kan mungkin paling sebentar lagi balik ke Taiwan lagi ya. Iya. Pastinya siap menggebrak untuk dunia pelatihan pikiran ya. Siap tempur lagi. Pikiran bawah sadar, nanti yang mau belajar hipnotis, hipnoterapi, gendam, laduni, mediumisasi, macam-macam lah pokoknya. Nanti bisa langsung kontak Mas Dika. Itunya apa Mas? Aktif di apa? Facebook, TikTok atau IG? Di TikTok Mas. Di TikTok ya? TikToknya apa Mas? Dulu YouTube juga ada sih, sekarang cuma aktif di TikTok aja. TikToknya Dika Nyoma. Apa? Dika Nyoma. Dika Nyoma ya. Jadi TikToknya di situ, nanti bisa kontak Mas Dika langsung gitu kan. Jadi teman-teman Taiwan yang letaknya dekat sama Mas Dika Taiwannya di dekat mana sih Mas? Daerah mana? Di daerah Taichung Mas. Taichung ya? Tengah-tengah ya. Tengah-tengah ya. Nah, yang daerah Taichung nanti kalau misalnya mau terapi atau mau ikut pelatihan pikiran bawah sadar, pengembangan diri gitu, bisa hubungi Mas Dika Nyoma. Nah, TikToknya ada di @Dika Nyoma gitu kan. Nah, nanti di situ ada nomor kontaknya beliau juga, bisa bimbingan langsung sama Mas Dika gitu kan, bisa bimbingan dengan saya juga. Artinya terserah teman-teman mau lewat siapa, Mas Dika boleh, mau lewat saya boleh. Tetapi kalau yang lokasinya di dekat Taichung, yang paling dekat dengan Mas Dika Nyoma, gitu ya. Nah, Mas, cita-cita ke depan nih Mas, kan kita kan nggak pernah tahu semua ya. Cita-cita Mas Dika Nyoma ke depan setelah balik dari Taiwan gitu kan, menetap ke Indonesia, tadi juga sudah lihat ruangan saya semuanya ini. Apa nih cita-cita? Semoga mudah-mudahan lah dari omong-omong kosong ini, dari mimpi-mimpi kecil Mas Dika bisa jadi kenyataan, dan ini jadi sejarahnya gitu loh. Misalnya Mas Dika ada pernah titik awal gitu. Apa Mas? Impian ke depan ketika sudah balik ke Indonesia? Impian ke depan sih bisa berguna lagi lah. Tentunya bisa lebih kayak membuka klinik pengobatan kayak gitu Mas. Karena basic saya sendiri kan dulu waktu sekolah itu kayak sastra gitu Mas. Oh, sastra ya. Saya lebih ke sastra. Jadi untuk kayak ngarang cerita kayak apa itu saya di luar kepala gitu intinya. Karena kan kayak hipnoterapi sendiri kan kita suruh membayangkan kan kita yang ngatur semua. Yes, betul. Kayak mulai alur-alur kan kita semua yang itu. Dan alhamdulillah saya teknik-teknik itu sudah sedikit banyak, alhamdulillah sudah bisa menguasai. Terus sama bikin podcast kecil-kecilan kayak gini. Amin. Oh, jadi klinik biar bisa membantu banyak orang sama podcast ya. Untuk buka pelatihan gitu kira-kira? Untuk buka pelatihan ya insya Allah pasti ada lah. Pasti ada. Oke lah, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan setelah pulang dari Taiwan nanti, Mas Dika bisa buka klinik, bisa buka podcast, terus buat pelatihan, kayak gitu ya. Oke lah, mungkin obrolan kita cukup sekian, dan ini untuk inspirasi teman-teman TKI semuanya, nggak cuma di Taiwan, semuanya lah teman-teman kalau mau berkembang, bisa asalkan ada kemauan dan ada tekad tadi ya. Ini buktinya Mas Dika juga sudah bisa gitu kan, dari yang tadinya cuman TKI yang kerja kasar ya ibaratnya cuman kuli lah, sekarang sudah bisa kerja menggunakan otak gitu kan, dengan menerapi orang, dengan ngajarin orang gitu kan. Bahkan alumninya Mas Dika sendiri juga ada yang sudah sembuh sampai buka klinik tadi yang namanya Mbak Aci dari Padang ya. Kira-kira gitu. Nanti kalau berkenan juga Mbak Aci kalau buka klinik di mana nanti kita tulis di kolom komentar ya Mbak Aci itunya di mana. Kira-kira gitulah. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan dengan podcast yang singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa menginspirasi Anda semua yang menontonnya. Oke, bersama saya Roni Delasirna dan Dika Nyoma. Sampai jumpa.